Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Naswasna Nafisa dengan NIM 8111422283. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi hukum acara tata usaha negara, yaitu terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke, yang pertama mengenai pengertian putusan. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim yang diucapkan pada saat sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Putusan dapat berarti pernyataan hakim di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut keyakinan dan pertimbangan hukum. Adapun syarat untuk dapat dikatakan putusan yaitu 1. Putusan diucapkan oleh pejabat negara yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Putusan diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum. 3. Putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum. 4. Putusan dibuat dalam bentuk yang tertulis. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Selanjutnya yaitu jenis putusan. Berdasarkan prosesnya, jenis putusan terdapat dua macam. Yang pertama, putusan yang bukan putusan akhir. Yang kedua yaitu putusan akhir. Oke, yang pertama, putusan yang bukan putusan akhir atau biasa disebut dengan putusan sela. Putusan hakim yang tidak bersifat final apabila putusan itu dikeluarkan sebelum suatu perselisihan dalam tun dipertimbangkan secara tuntas. Putusan yang tidak bersifat final itu dikeluarkan agar peninjauan kembali terhadap pemeriksaan permasalahan tun dapat dilanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan putusan akhir. Berdasarkan pasal 97 ayat 7, putusan akhir terdiri dari yang pertama gugatan ditolak. Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara atau KTUN yang menimbulkan sengketa tun adalah KTUN yang dinyatakan sah atau dinyatakan tidak batal. Yang kedua, gugatan dikabulkan. Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa KTUN yang menimbulkan sengketa tun adalah KTUN yang dinyatakan tidak sah atau dinyatakan batal. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan PTUN dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tun yang mengeluarkan KTUN, yaitu berupa A. Pencabutan KTUN yang bersangkutan, atau B. Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru, atau C. Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. Berkaitan dengan gugatan dikabulkan, maka dalam ketentuan pasal 97 ayat 10 dinyatakan bahwa kewajiban yang dilakukan oleh tergugat tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi. Yang ketiga, gugatan tidak diterima. Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Yang keempat, gugatan gugur. Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia. Kemudian terkait dengan unsur-unsur putusan. Berdasarkan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, unsur-unsur putusan meliputi yang pertama, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, ringkasan gugatan atau jawaban tergugat yang jelas. 4. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Yang kelima, alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Yang keenam, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Yang ketujuh, hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
berdasarkan pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, apabila salah satu unsur dalam pasal 109 ayat 1 tidak terpenuhi, maka putusan tersebut adalah batal demi hukum. Selanjutnya terkait dengan sistematika putusan. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada duduk perkara, ketiga pertimbangan, 4 kesimpulan, 5 amar putusan, dan keenam penutup. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.